Nggih. Dalam tolong diulang. Nggih. 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 Terima kasih Pak Priyono atas pertanyaannya. Jadi beliau bertanya, biasanya ada bapak-bapak membawa putrinya di jamaah laki-laki. Kok enggak bersama ibunya, wong dia perempuan? Ngoten nggih pertanyaannya. Itu gimana hukumnya? Boleh apa enggak? Tidak apa-apa. Jadi begini Bapak Ibu. Anak kecil, laki ataupun perempuan, kalau di bawah umur 7 tahun itu belum mempunyai aurat. Dalam arti, andai kan dia meninggal, dimandikan siapapun tidak masalah. Mau dimandikan laki-laki, mau dimandikan perempuan, mau dimandikan bapaknya atau orang lain, itu tidak menjadi masalah. Termasuk guru. Dan ini harus diketahui para guru juga. Kan guru itu kan berkewajiban juga mengajarkan bagaimana carane cewek, iya kan? Nah, itu diajak anak sampai ke kamar mandi Bapak Ibu, diajari cewek ya apa, ngelepas baju bagaimana, carane nyentel no ya apa gitu kan. Ngapunten ya banyak ya kaum muslimin sampai gede itu carane nguyuh ndak ngerti, Pak. Ya, makanya banyak masjid itu, kecuali Masjid Gunung Sari kan pesing baunya itu kan. Berarti kan cara nyiram aja ndak ngerti kan. Gitu lah. Atau kadang ngapunten ya mungkin bekas-bekas BAB itu kayak keripik kecil-kecil gitu seono ya kan nggak kesiram, bekas lombok sambel itu ada. Nah itu tuh ada, itu kan berarti kan karena apa? Karena belum ngerti cara nyiram yang baik dan benar kan begitu. Nah berarti maknanya tidak menjadi masalah kalau diajak sholat berjamaah di tempat laki-laki betul menjadi masalah, karena biasanya anak perempuan itu memang kemandil kepada bapaknya, sementara anak perempuan kemandil kepada ibunya. Kadang-kadang seperti itu Pak. Jadi hukumnya tidak menjadi masalah. Ketika panjenengan sholat, misalnya sholat apa, terus kesentuh dia, ya enggak apa-apa. Ya, maksudnya enggak batal bagi pendapat yang mengatakan nek kesentuh wanita maka wudhunya batal. Tapi yang benar, menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudhu. Wong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat ke masjid, sebelum berangkat itu mencium istrinya Pak, langsung berangkat ke masjid nggak pakai wudhu lagi, berarti kan tidak masalah. Yang masalah itu kalau panjenengan menyentuh, mencium dengan syahwat. Nah ketika ada syahwat itu dikhawatirkan keluar air mancur dalam air apa Pak? Mancur. Air mancur itu guyonan sing serius napa air? Mani. Madhi, ya air madhi. Air madhi itu najis, membatalkan wudhu, tapi tidak mewajibkan mandi. Itu keluar ketika terangsang, ketika ada syahwat. Insya Allah begitu Pak Priyono. Matur nuwun, wallahu taala a'lam. Ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan? Monggo silakan. Nggih. Emosi itu kadang-kadang kita tidak bisa kontrol. Iya. Bahkan saya juga sering mendengar ada orang tua itu ketika dia marah sampai mengatakan aku nggak ikhlas melahirkan seorang anak itu. Oh gitu, nggih. Gimana secara psikologi dalam Islam itu apakah boleh orang tua kata karena sesuai harapan dia marah kemudian mengatakan bukan yang diharapkan. Iya. Nggih. Jadi ya kita juga pernah punya anak, kadang anak itu nakal sekali gitu kan.
Kemudian sebagai orang tua nggak terkontrol, kadang nggak bisa mengontrol tangannya, kakinya, barang-barang di sekitarnya bisa terbang semua kan gitu kadang-kadang ya. Atau kadang-kadang mulutnya juga nggak bisa terkontrol. Wah, geton aku lapo ben ngelahirno awakmu iki. Lapo gak tak pateni ya misalnya gitu. Itu tidak boleh. Ya tentu nama, omongan itu kan sangat berpengaruh Pak. Sangat berpengaruh. Makanya kan kita nggak boleh ngomong yang jelek-jelek. Ya memang semuanya berproses, semuanya butuh diterapi. Itu butuh diterapi. Kalau kita nggak menerapi diri itu nggak bisa Pak. Kadang-kadang refleks ngomong miso, orang miso, dikit-dikit oh gitu kan ya. Itu kan karena kebiasaan begitu. Orang makan tangan kiri kan biasa kan, sudah refleks biasa gitu. Itu kalau kemudian disuruh tangan kanan nggak bisa ujuk-ujuk, perlu diterapi. Harus ada yang mengingatkan, harus ada yang terus mengarahkan, sehingga kebiasaan ganti kepada tangan kanan, kebiasaan ganti ngomong yang baik. Makanya kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masuk ke rumahnya Abu Salamah itu kan istrinya siapa? Ummu Salamah. Namanya Ummu Salamah yang kemudian jadi istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abu Salamah meninggal itu kan matanya mendelik. Dan mendelik itu ketika ada orang meninggal Bapak Ibu dan matanya mendelik, itu bukan berarti wah ini suul khotimah, tidak. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, ketika datang itu langsung dipejamkan matanya dan Nabi mengatakan innal ruha idza qubidat tabi'ahal basar. Ruh itu kalau dicabut diikuti oleh mata. Jadi ini menjadi dalil bahwa kenapa Bapak Ibu orang yang ketika nyawa sampai sini tobat sudah tidak diterima, karena perkara yang ghaib itu tidak lagi ghaib. Yang namanya neraka kelihatan, surga kelihatan, orang disiksa kelihatan, malaikat kelihatan, setan kelihatan. Semua yang ghaib itu tidak lagi ghaib. Otomatis dalam kondisi tersebut pasti taubat. Ya percuma. Taubat itu, iman itu sangat bernilai tinggi kapan? Ketika yang ghaib masih ghaib Pak. Tapi ketika ghaib sudah lahir kelihatan, ya kabeh beriman pasti gitu. Makanya orang yang dalam kondisi sakaratul maut itu sudah bisa melihat ruh. Makanya diikuti, ruh itu kan dari kaki kan, seret terus ke atas diikuti ini nanti melayune ya gitu. Nah karena dia sudah keluar, rohnya sudah tidak ada, otomatis gak bisa mengembalikan. Dan dalam kondisi seperti itu langsung semuanya nangis ya, teriak-teriak, niyaha, kan tidak boleh kan niyaha kan. Nah Nabi mengatakan la tad'u ala anfusikum, jangan mendoakan keburukan atas diri kalian, atas harta kalian. Orang itu Pak kadang-kadang ketika refleks dan emosi nggak terkontrol, makanya perlu diterapi. Itu ngomongnya buruk-buruk, wah tak banting awakmu, wah kon digirus ditubuk trailer kapok kon kan gitu. Itu tidak boleh. Itu sama dengan doa gitu, sama dengan doa. Dan seperti itu pula kadang-kadang ketika kita kan ketabrak sedikit apa, ketika terjadi apa latah, itu kan kadang copot kan, ada begitu kan. Itu ada yang miso Pak. Saya tuh pernah ketemu dengan sopir taksi, itu cerita, jangan ditiru. Jadi dia itu pas ya ini tuh loh nggak enaknya jadi sopir taksi Gojek gitu kan. Nanti kebetulan yang manggil dia itu purel Pak. Purel itu apa? Ya kayak PSK begitu. Katanya PSK itu Ustaz, ini ngomong itu loh, kalau kita copot itu dia tuh udah copotnya itu anunya laki-laki gitu loh. Itu gitu. Nah itu gimana ngubahnya gitu itu. Nggih. Jadi sampai seperti itu. Nah ini Bapak Ibu kan kadang-kadang orang itu kan kalau panjenengan bukan itu kan malah copot. Gitu. Nah itu perlu diterapi, diganti bismillah. Diganti apa?
bismillah. Gimana kalau astagfirullah Ustaz? Astagfirullah bagus, tapi yang sunnah itu bismillah. Loh kok bismillah? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bonceng seseorang Pak, naik kendaraan. Gak tahu waktu itu kendaraan beliau Alphard atau Belfire gitu loh. Iya, keledai mbok onta mbok, iya. Terus kepelicuk Pak, kelecuk gitu kakinya. Itu yang dibonceng Nabi itu langsung bilang tak isa syaiton, kurang ajar setan nih gitu. Itu kira-kira bener enggak? Meskipun bener tapi enggak boleh. Kata Nabi, la taqul tak isa syaiton. Jangan mengatakan kurang ajar setan, binasa setan. Karena kalau kamu mengatakan itu ta'adzama, dia menjadi besar, hatta yakuna mithlal bait, hingga seperti rumah. Dan dia mengatakan biquwati soroktuhu, bener tak gawe kepelecuk dengan kekuatanku iki mang gitu kan. Walakin qul bismillah, tapi ucapkan bismillah. Karena kalau kamu mengucapkan bismillah, setan itu tasaghara menjadi kecil, hatta yakuna mithlal dzubab, hingga dia itu kecil sekecil lalat, sekecil lalat. Jadi makanya Bapak Ibu jangan perhatikan, semua zikir yang berkaitan untuk merendahkan dan menghinakan setan pasti diawali dengan bismillah. Keluar rumah gimana doanya? Masuk rumah ya apa ya kan? Jenengan mau masuk WC baca bismillah Pak, biar tidak dilihat setan auratnya kan. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal, iya. Ketika mau berhubungan suami istri, biar tidak ketok setan, biar setan tidak melu-melu, apa doanya? Bismillah, Allahumma jannibna, ya situlah gitu. Ketika mau masuk rumah tadi, ketika mau naik kendaraan apa? Bismillahi majriha wa mursaha, ya kan? Ketika mau tidur bismika, nyebut nama Allah itu biar setan tidak ikut-ikutan Pak. Mau makan bismillah, mau apa lagi? Ya macam-macam itu bismillah. Itu semua demi menghinakan setan. Jadi intinya kita menghindari omongan-omongan yang jelek. Aku enggak ikhlas, aku pengen ngelahirna awakmu. Nah terus giopo? Jadi memang kita itu mendapat pahala itu kan ketika ikhlas kan Bapak Ibu nggih. Mengerjakan apa-apa ikhlas atas pilihan kita, ndak kepeksa. Nah kalau panjenengan kepeksa masa ngerjakan itu di samping panjenengan sendiri beban ndak enak, tapi kemudian juga ndak ada pahalanya. Ya nggak usah diomongkan lah. Jadi ndak boleh begitu tuh. Dan buat psikologi anak, kan ada penelitian. Kalau masalah penelitian mungkin panjenengan lebih ngerti daripada saya. Air Bapak Ibu, kan di Jepang itu ada penelitian ya. Ini berkaitan dengan masalah ruqyah, sama-sama air. Yang satu air itu diucapi omongan-omongan jelek. Jadi semua miso itu ada semua. Yang satu air itu diomongi ucapan-ucapan baik, ucapan-ucapan positif. Dampaknya ya apa? Sangat beda kan. Diteliti itu jadi partikel-partikel terkecilnya ketika dibesarkan itu beda Pak, gitu loh. Nah ini sementara omongan terbaik itu adalah Al-Quran, doa, ya kan? Nah jadi sangat-sangat berpengaruh. Sementara air dalam tubuh manusia berapa persen? 60% kan? Gitu loh. Makanya itu sangat berpengaruh buat psikologi anak yang sering dipuji, disemangati, ya kan? Dengan yang biasa ditakut-takuti itu beda nanti besarnya. Kenapa kok anak jadi minder? Kenapa kok anak jadi pendiam, takut orang? Itu karena pendidikan kita mungkin terlalu sering kasar, marah, sehingga anak itu takut salah, kan begitu kan? Diomong-omongi yang tidak enak, jadi sangat berpengaruh Pak. Kadang anak-anak itu menjadi goblok down. Enggak pun ini jadi ingat penjual teh ya. Anak itu jadi ya bukan goblok lah, tidak pintar. Itu kadang-kadang karena down, karena nggak pernah disemangati, karena wah panjenengan iki wong ngene gitu kan. Nah itu akhirnya dia wis
Ya seperti itu gitu. Ya sama seperti orang ini diomongi kamu ini pinter gini-gini kan semangat kan akhirnya jadi begitu. Karena itu juga bagian daripada doa. Terus ada cerita, enggak tahu bener apa enggak. Katanya Syekh Sudais itu, jadi kan kenal gitu. Pernah selfie sama beliau. Syekh Sudais ya Imam Masjidil Haram itu loh. Itu katanya, wallahu alam ini ceritanya bener apa enggak. Ketika kecil itu nakal Pak, jadi anak kecil kan. Nakal ada tamu itu yang suguhan buat tamu itu dia main pasir di luar, dibawa masuk diudek pasir tadi itu. Nah ibunya marah, cuma marahnya itu Pak, ini perlu diterapi ya. Marahnya itu ngomong yang baik-baik. Wah pokoknya pendek kok niki imami Masjidil Haram, katanya begitu. Wallahu a'lam. Jadi imam Masjidil Haram beneran gitu loh. Wallahu ta'ala a'lam. Okay? Jadi seperti itu. Makanya Nabi itu yu'jibuhul fa'lu. Kalau kita berbicara tentang masalah tatoyur itu kan merasa sial kan, dengan burung, dengan tanggal, dengan bulan, dengan tahun, itu tatoyur Pak. Makanya tidak boleh jenengan melihat primbon apa mau menikahkan anaknya delek weton hari baik, itu tidak ada itu dalam Islam itu. Nah tatoyur itu merasa sial dan Nabi itu tidak suka. Wa yu'jibunil fa'lu, al-fa'lu itu al-kalimatut thayyibah, kata-kata yang baik itu yang Nabi senang. Misalkan ada anak jatuh gitu kan kadang-kadang sebagian orang tuh nakal ini ya lantainya ya, nakal ya kursinya ya, itu kan berarti kan ngajari anak cari kambing hitam ya. Kadang-kadang ini yang nakal itu mas sebelah sampean ya gak apa-apa jadi mas itu sing salah gitu kan. Itu berarti kan ya ngajari anak nggak mau ya Pak, nggak bener lah. Tapi al-fa'lu itu ndak apa-apa, kamu kuat, ndak apa-apa, ndak sakit kan gitu kan. Akhirnya anak yang wis menangis akhirnya diam atau mau nangis gak jadi nangis gitu. Itu al-fa'lu, kata-kata positif yang sangat disukai Nabi SAW, dan itu sangat memotivasi dan sangat menjadikan orang itu baik. Imam Bukhari Bapak Ibu gak mari-mari cerita nih rek. Imam Bukhari, jenengan kenal buatan Imam Bukhari? Itu beliau kemudian sampai mengarang kitab Sahihul Bukhari itu karena beliau bermimpi Pak. Jadi bermimpi itu beliau bawa ilir, tahu ilir? Kipas. Sudah nggak ada guys, sekarang wis modern semua. Jadi dia itu bawa kipas, terus ada Nabi SAW lagi sari gitu kan. Terus dia itu ngibasi ketika ada lalat, dikibasi biar nggak sampai nempel ke Nabi SAW. Terus dia bertanya kepada guru-gurunya, ini kira-kira artinya apa gitu. Ada yang bilang kamu itu berarti nanti, ini bahasa Arabnya, anta tadhubbu anhus sunnah, kamu ini akan membela, zabayadhub itu melindungi, karena kamu itu nanti menjadi orang yang akan melindungi, membela sunnah Nabi SAW. Ini kira-kira kata-kata positif atau negatif Pak? Positif. Jadi dengan beliau seperti itu termotivasi, akhirnya beliau mengarang kitab yang namanya Sahihul Bukhari, yang menjadi kitab paling sahih setelah Al-Quran. Dan kalau kita melihat sejarah para ulama, banyak ulama itu menjadi seperti itu karena dimotivasi Pak. Nah makanya panjenengan juga harus memotivasi, jangan malah menjatuhkan, memotivasi. Insya Allah begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Panjenengan napa mau urun saran? Oh nggih. Kami ini punya penyakit diabetes. Nggih. Terusan kita tuh sering bahasa ngentut Pak ya. Nggih. Nah kita itu saya sampai 5 kali mengikuti imam itu batal. Intinya banyak saya ikut baru 1 rakaat Batal. Nggih. Saya ikuti lagi 3 kali untuk. Nah saya sampai gini Pak, pernah sampai ikut imam itu 3 kali, tapi terakhirnya saya batal. sampai untuk berjalan sendiri. Ngentutnya.
Nah, akhirnya kita sholat. Oh, masbuk nggih. Nah, itu Nggih. karena bahasa penyakit Pak. Nggih. Nah, gimana bahasa saya itu tujuannya ikut imam, tapi ternyata saya sampai ngetut boleh berdiri sendirilah. Nah, itu ngentutnya begini Pak. Kita nggak bisa bahasa menekan. Kemudian pengen ngentut nak kosong gitu Pak. Nah, sekarang seandainya ada ngempet itu perasaan kita dalam hati. Nggih. Koyok ngentut tapi perasaan Ndak kentut. nggak ngentut. Nggih. Gitu loh. Itu gimana Pak? Karena yang keduanya Pak, kita kalau sholat di tengah-tengah. Padahal lagi liwati wong-wong iki Pak. Nggih. Yang tempat saya itu kosong. Tidak ada yang katakan yang kadang tadi Pak. Kalau Ustaz ngomong sing kosong itu tidak bisa ini. Nah di sini tuh saya juga tahu loh kosong kok kadang bisa ini. Nggih. Nah, Corona paling sean, nggih. apa? Nggih, lanjut. Nah itu maksud saya yang kosong tidak bisa ini. Sang kita itu udah dari awal kita udah jiwanya Menyala-nyala 45, nggih. Kok ngentut? ngentut terus. Nggih, sampun. Itu ada pertanyaannya kan? Nggih. Jadi pertama begini Bapak Ibu, ya karena penyakit ya. Dalam Islam itu dibedakan antara orang sehat dengan orang yang tidak sehat. Jadi termasuk keluar kentut terus sama keluar pipis terus, beser itu penyakit. Nah, kondisi panjenengan kalau memang penyakit dan terus ngentut, sebetulnya berwudu aja, habis itu sudah tetap sholat. Jadi meskipun ngentut, jangan tetap sholat karena ini penyakit, penyakit. Ya, jadi nggak menjadi masalah. Sama seperti orang istihadhah, ya kan? Istihadhah itu apa? Keluar darah terus, padahal bukan waktu haid. Laki-laki atau perempuan kadang ngembes terus, ya kan? Jadi harus pakai pampers. Jadi jangan caranya wudhu dulu, bersih, sudah suci, terus dipempesi. Ini entut kan meskipun dipempesi kan percuma. Jadi dipempesi, terus jenengan sholat. Adapun nanti keluar atau apa itu tidak menjadi masalah. Sholatnya tetap sah karena panjenengan kondisinya sakit. Yang kedua, kalau panjenengan sholat, ini di luar sudah tidak bahas masalah ngentut, tidak bahas beser. Jenengan sholat, terus setan bilang kon ngentut, gitu kan. Terus kita merasa iki mau ngentut apa ndak ya gitu. Padahal ndak. Kata Nabi SAW, fala yakhrujanna minal masjid, sekali-kali jangan keluar dari masjid hatta yasma'a sautan au yajidarihan, sampai dia itu benar-benar mendengar suara tut gitu, atau kalau nggak ada suara dia mencium bau. Kalau nggak ada dua-duanya berarti itu gangguan setan, jangan digubris. Lanjutkan sholat. Nah, kalau memang betul-betul batal karena mencium mencium bau atau mendengar suara, maka jenengan keluar ke masjid, keluar untuk wudhu. Nah, gimana ngelewati orang sholat? Tidak apa-apa. Jadi sutrohnya makmum itu mengikuti sutrohnya imam. Jadi yang panjenengan nggak boleh ngelewati orang sholat itu kalau dia imam atau sholat sendirian. Tapi kalau makmum jadi lewat depannya ndak masalah. Pokoknya jangan lewat pas rukuk ngono ae, lewat di peyan kabene ya kan. Itu masuk nang soring ini kok di terowongan gitu loh Bapak Ibu. Nah, terus untuk yang berikutnya, kalau ada orang keluar, nah itu kenapa kok saya tahu di sini loh ada kosong ndak maju? Karena belum ngerti ilmunya. Kan apa-apa itu pakai ilmu. Ya karena dia belum ngerti, insyaallah setelah ada pengajian ini ngerti, dia pasti maju Pak, melangkah gitu.
Karena kadang-kadang ngapunten ya, ini kan sepuh-sepuh semua. Mungkin ada orang itu yang kesulitan melangkah. Jadi jangan suudzon iki lho gak gelem maju. Piye mau maju melangkah wae wabet sikile jare ya kan. Kayak begitu, Pak. Nggih. Kok napa-napa kena diabetes pisan jasa melaku ya kan. Nah, itu loh. Jadi seperti tapi mestinya insya Allah bagi yang tahu pasti melangkah dan maju. Kemudian sholat itu rapat, Pak. Memang bukan termasuk syarat sahnya sholat, tetapi menjadi kesempurnaan sholat. Makanya kan ada hadis itu sawu sufufakum ya kan, fa inna taswiyatas sufuf, rapatnya shaf itu min tamamis sholat, merupakan kesempurnaan sholat. Kadang-kadang orang itu mengikuti sajadahnya. Nah itu masjid itu lebih suci lah, nggak sajadah barang. Sajadah itu barai tambah longgar-longgar. Kadang orang itu tidak berani nginjak sajadah soalnya sakral, pun aku dikira najis sikil korek gitu kan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau bisa itu separuh aja. Dan dalam hadis itu Anas bin Malik mengatakan, aku lo melihat kita para sahabat baunya nempel bau saudaranya, tumitnya nempel tumit saudaranya. Makanya ketika Umar bin Khattab ditusuk, itu Abu Lu'lu'ah itu kesulitan Pak lari keluar itu. Karena dia kesulitan. Kenapa kesulitan? Karena rapatnya shaf kaum muslimin waktu itu. Nek shafnya seperti sekarang paling melayu gampang paling ya. Sehingga dia bunuh 6 orang kan demi biar bisa lewat itu gitu. Jelas Bapak Ibu sekalian? Ya ini pertemuan kita pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Ta'ala Bapak Ibu. Jika ada yang salah dari saya sendiri, saya beristighfar kepada Allah Ta'ala dan mohon dimaafkan. Jangan lupa sholat 2 rakaat. Jangan lupa juga berdoa. Berdoanya ketika taklim mestinya Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.